Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kedengaran suaranya ya? Apa suara saya yang kecil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika arhamar rahimin. Para ikhwah akhwat yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di pagi hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah dan kalian semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesudah saya masuk lebih dahulu. Tema kajian ini kedengaran suara? Jelas? Tema kajian tadi kata MC, orang yang ditunggu-tunggu, terasa kayak hilal Ramadan. Ya. Tema kajian ku pilih dia karenanya. Kadang-kadang bahasa di sini para jomblo itu teka-tekinya itu yang luar biasa. Ya. Menyangkut masalah pernikahan, jodoh, pasangan yang tidak ada habis-habisnya. Kadang-kadang ikut kajian masalah jodoh, ya sudah puluhan kali, tapi nggak nikah-nikah. Sudah ta'aruf ke sana kemari, sampai bukan anak manusia dia ta'arufin, anak jin juga dia ta'arufin, nggak nikah-nikahnya juga. Maka di dalam pertemuan kita ini kita akan membahas bagaimana cara memilih jodoh kita. Untuk memilih jodoh ini, memang jodoh itu saya gambarkan seperti semangka. Kalian tahu semangka? Luarnya hijau, dalamnya wallahu alam. Jodoh begitu. Bisa dibuka isinya putih, bisa dibuka isinya merah. Terus bagaimana cara mengetahuinya? Kita berusaha untuk kita seleksi, kita teliti dalam memilih pasangan. Ada ulama di Mesir, almarhum, beliau itu kalau ditanya masalah keluarga, rumah tangga, beliau cuma menjawab, Anda salah memilih. Kalau dari awal Anda memilih pasangan yang bagus dan Anda sudah berusaha mencari ciri-cirinya, sifatnya, diseleksi dulu. Seperti Anda ke dokter. Kalau Anda ke dokter, apakah ke dokter sembarangan atau dokter spesialis? Ya spesialis yang faham tentang penyakit. Kenapa? Membahayakan kita. Ini baru kesehatan. Ini baru di dunia. Apalagi yang menyangkut urusan dunia dan akhirat. Maka kalau Anda salah memilih jodoh, jangan salahkan kita. Ketika jodohmu ini melarangmu memakai jilbab, melarangmu untuk bercadar, melarangmu untuk sholat, melarangmu untuk ke pengajian, melarangmu bersilaturahim ke keluarga, orang tua. Jangan salahkan kita.
Karena Nabi sudah sejak sebelum pernikahan sudah diingatkan, ini ciri-ciri laki-laki dan ini ciri-ciri perempuan, dan ada ciri-ciri wanita, jangan dinikahin. Nanti saya akan sebutkan ada sekitar 7 sifat. Wanita itu kalau ada sifat itu jelek. Dari dulu, dari bangsa Arab dulu, masa jahiliyah, mereka bilang jauhi 7 sifat ini. Jauhi 7 wanita ini. Memilih pasangan sekarang ada gerakan nikah cepat, betul? Dan itu saya bilang kurang tepat. Nikah cepat kurang tepat. Nikah itu adalah nikah tepat, bukan cepat. Kalau Anda menikah cepat, oh saya dijodohin sama ustadz, ustazah, saya punya guru, sudah dita'arufin, sudah dijodohin. Bagi saya itu tidak. Kenapa? Karena Islam meminta agar Anda melihat wanita yang Anda mau, yang mau dipinang, yang mau dilamar. Perhatikan dia. Perhatikan sifatnya, kesukaannya, apa yang dia tidak suka. Oh, dia habis nikah tetap mau kerja, contoh. Dan saya sebagai laki-laki nggak mau istri saya kerja. Jangan sampai sesudah menikah baru timbul permasalahan. Maka lebih bagus dari awal, saya maunya ini, saya tidak maunya ini. Saya sukanya ini, saya tidak suka ini. Kan dari awal udah persyaratan udah jelas. Yang melanggar urusannya dia sama Allah. Maka nikah itu tepat. Kenapa? Perlu didalami ilmu dulu. Sekarang banyak anak-anak muda nikah, wallah kalau kalian tahu permasalahan-permasalahan pernikahan mereka, pusing. Anak-anak masih belajar dan nggak punya ilmu, nggak punya penghasilan, istrinya terlantar. Istri aja yang hidup di rumah keluarganya aja luar biasa, mendapatkan pakaian bagus, makanan bagus, kehidupan bagus, ketika sama suaminya malah terlantar. Kenapa? Karena dia tidak melihat dulu apa yang dia hadapi. Jangan sampai Anda sudah menikah tapi keluarga masih terbebani dengan Anda. Anda bukan anak satu-satunya. Masih ada anak yang kedua, anak yang ketiga dan keempat. Apalagi yang punya saudara 5, 6 dan seterusnya. Kasihan orang tua. Maka nikah itu kita harus lebih seleksi dulu, lebih teliti dulu. Kita harus memperhatikan siapakah pasangan kita. Maaf ya, pasangan ini bukan cuma ini seperti pajangan atau tisu mau ditaruh sebentar ganti baru, enggak. Nikah itu alat ta'bid walaysa alat ta'qid. Nikah itu selamanya, bukan sementara. Kalau nikah sementara itu kawin kontrak. Rendah wanita begitu. Dulu halal, haramkan, kemudian dihalalkan, diharamkan. Sekarang jadi haram menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau menurut Syiah itu pernikahan mut'ah itu luar biasa bagi mereka pahalanya. Maka ketika Anda memilih pasanganmu, insya Allah Anda tidak akan menyesal. Ada yang bilang saya sudah seleksi, sudah teliti, tapi kok masih aja. Gak ada masalah. Itu kehendak Allah, urusan lain. Tapi dari awal sudah Anda berusaha teliti siapakah dia, orang tuanya, pelajarannya. Kan itu ada kafa'ah. Kafa'ah itu kecocokan. Dalam ilmu juga, maaf, saya perempuan S2 menikah dengan laki-laki yang SMA, contoh. Itu kan berbedaan dalam pemahaman, dalam kedudukan ilmiahnya, pendidikannya. Nanti sesudah pernikahan dia kan istri di bawah suami, karena suami yang melindungi, mengayumi sebagai pemimpin, kepala rumah tangga dan seterusnya. Jadi mereka nggak ada cocok, pasti ada perselisihan antara mereka terus. Maka kita selalu bilang cari yang kafa'ah, yang cocok dengan kita. Jelas? Cari yang cocok. Maka sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara memilih istri yang salehah. Nabi SAW sudah menggambarkan tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Pertama, li jamaliha, karena kecantikannya. Kalau Anda mau wajahnya doang, kecantikannya doang, berarti Anda hamba kepada keindahan. Indahan yang zahir. Maka kalau istrimu terkena penyakit atau sakit atau tua, kecantikannya bagimu itu hilang.
Karena tujuanmu kecantikan, keindahan. Dan keindahan itu bukan keindahan pakaian atau wajah, keindahan itu keindahan akhlak. Yang pertama, lama-lama bunga yang kita punya itu, yang bunga mawar, bunga yang mekar itu yang indah, suatu hari layu. Orang yang menikahi karena berlandasannya karena dilandasi agama, istri di mata dia selalu cantik walaupun sudah nenek-nenek. Maka kadang-kadang kita lihat foto kakek-kakek sama nenek-nenek berdua, suami istri bermesra-mesraan. Bagi yang muda aja nggak bakalan begitu. Kenapa? Karena dia memilih istri karena Allah. Ya, memilih istri berdasarkan agama. Maka yang pertama kata Nabi karena kecantikannya, yang kedua karena keturunannya, dan itu sangat buruk. Karena keturunannya, dan itu sangat buruk. Kenapa? Keturunan istrimu tidak akan membuat Anda maju atau mundur, enggak. Tidak akan membuat Anda kaya atau jadi miskin, itu enggak bakalan. Dan jangan sekali-kali menikahi wanita dan lihat backgroundnya. Oh, dia pintar, bisa cari uang. Dia bekerja lebih bagus dari saya, gajinya lebih gede. Dia keturunan orang kaya. Nanti kalau orang tuanya meninggal, dia dapat warisan, saya juga kebagian kok. Ah, itu buruk. Niat begitu buruk. Saya menikahi istri saya nggak memandang siapapun, nggak memandang dia apapun, nggak, dia. Saya melihat keluarga ya baik atau tidak, itu wajib karena terpengaruh. Orang tersebut terpengaruh dari orang-orang yang di sekitarnya. Maka yang pertama karena kecantikan, yang kedua karena keturunan, yang ketiga karena harta. Harta itu suatu waktu habis juga kok. Kemudian yang keempat karena agamanya. Maka Nabi bilang, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Berusaha untuk mencari wanita yang punya agama. Karena kalau wanita punya agama, cantik, tidak cantik, keturunan baik atau keturunan tidak baik, dia kaya maupun miskin, dia tetap bertahan hidup bersamamu. Ini sekarang perempuan 3.000 kasus pengajuan perceraian di pengadilan. Kenapa? Pandemi begini, suaminya nggak punya uang, ditinggal. Kalau dulu salafus saleh, dia sabar, tahu tempe dia makan tetap. Tapi kalau kita maunya yang mewah, padahal dia lihat ini bencana dunia, di seluruh dunia mereka kena. Tapi hampir 3.000 itu yang sudah baca sekitar sebulan lebih. 3.000 kasus perceraian, kenapa? Karena masalah ekonomi. Tapi kalau wanita yang salihah, dia bilang sama suami, aku siap bantumu. Mereka bisa beli gerobak untuk dagang nasi goreng, nasi uduk, atau bubur, apapun itu. Wanita itu turun sama suaminya. Dan wanita ketika turun itu hebat. Mohon maaf, seperti perempuan dari Jawa gitu. Kalau dia di Jakarta, hebat. Suaminya dagang apa, dia juga dagang juga. Kenapa? Dia membantu ekonomi. Maka wanita itu tidak bisa tergantikan. Maka kalau sampai suaminya selingkuh atau dia pacaran dengan wanita lain atau apa, itu berarti laki-laki itu nggak ada kebaikannya. Suatu hari akan dia hancurkan oleh Allah, dimusnahkan oleh Allah SWT. Maka kata Nabi SAW, berusaha mendapati wanita yang punya agama. Karena kalau tidak, binasalah dua tanganmu. Coba kalau tangan kita nempel ke tanah, tidak membawa apa-apa, hanya kotor doang. Tidak ada manfaatnya. Kemudian untuk memilih istri itu salihah, yang pertama memohon kepada Allah agar dianugerahkan istri dan suami yang salih. Dalam setiap doa kalau bisa selipin doa itu, biar ya Allah berikan kepadaku suami atau istri yang salihah. Rizki besar kalau Anda dapat istri salihah. Rizki besar kalau Anda dapat suami yang saleh. Betapa indahnya kalau suami itu membangunkanmu di tengah malam. Untuk apa? Membangunkanmu di tengah malam untuk agar Anda bisa mengerjakan sholat malam. Kalau Anda istri yang salihah, laki-laki dapat istri salihah,
Dia selalu mengatakan kepada suaminya, if you love me, take me with you to Jannah. Kalau kau mencintai aku, bawalah aku ke surga. Bukan bawa aku ke mall, bawa aku ke pasar, bukan, ke toko berlian, bukan. Tapi dia selalu meminta kepada suami, kalau kau mencintai aku, bawalah aku bersamaku surga. Dan begitu seorang istri, seorang suami, jika kau mencintai aku sebagai istri, bantulah aku biar kita bersama masuk surga, sekeluarga masuk surga. Bukan suami curang, rajin sholat malam, gak pernah bangunkan istri. Istri ngorok aja ditinggal. Baru aja di dunia dia tinggal, gimana di akhirat? Bagaimana itu cinta? Bagaimana itu mencintai karena Allah SWT? Maka yang pertama, kita memohon kepada Allah agar dianugerahi suami dan istri yang salihah, pasangan yang baik. Yang kedua, niatkan daripada pernikahan adalah menjaga kehormatan. Kalau Anda niat ini untuk menjaga kehormatan, Allah permudah. Dalam hadis riwayat Abu Daud, 3 orang yang berhak ditolong oleh Allah. Di antaranya an-nakih yuridul afaf. Orang yang mau menikah karena ingin menjaga kehormatan, itu pasti dibantu oleh Allah. Kemudian yang ketiga, ini masih kita cara memilih istri yang solehah. Yang ketiga adalah bertanya kepada orang yang ahli. Bertanya kepada teman, saudara, tetangga, ulama. Ulama, ciri-ciri wanita yang solehah apa? Apabila diperintahkan, dia taat. Apabila tidak berada di sisinya dan di rumah, dia menjaga kehormatan dan harta dan anak, dan seterusnya. Setiap kali Anda memandang wajahnya, senantiasa membahagiakan. Kalau wanita sekarang membahagiakan kalau dilihat fotonya doang. Di IG, di Facebook, fotonya yang 20 tahun yang lalu. Nenek-nenek punya Facebook, update status, upload foto, diedit. Pas ketemu kaget, astagfirullah. Saya pernah diundang jamaah ibu-ibu, beliau japri ke saya, kok saya kaget, suaranya kayak tua tapi kok fotonya kayak masih muda. Pas anak ketemu, a'udzubillah min zalik, udah keriput semua. Tapi bingung saya, apa tujuan nenek-nenek mempercantik fotonya sehingga menjebak banyak manusia? Itulah buat apa? Maka sekarang saya bilang, kalau mau melamar, mau nikah, jangan cuma lihat foto doang, lihat aslinya. Kalau bisa suruh cuci muka dulu, karena terlalu tebal, 5 lapis sampai nggak kelihatan muka aslinya. Kalau masih ada lapisannya, masya Allah. Kalau sudah cuci muka, auzubillah. Maka mau tahu wanita itu asli atau palsu, suruh cuci muka. Di Mesir ada anak muda itu di YouTube bikin konten keren juga dia. Dia siapkan uang dan iPhone dan lain sebagainya hadiah. Wanita-wanita yang pakai make up di jalan suruh cuci muka. Wallah, itu lebih parah dari kuntil anak. Ya Allah ya Rabb. Tapi pas dipandang cantik, indah. Tapi pas beliau cuci muka, kan laki-laki itu nentang dia. Mau nggak cuci muka saya kasih iPhone? Mau nggak cuci muka saya kasih $100? Ya wanita fulus, iPhone, tergoda. Biasa, hati kan kita lemah. Apalagi yang ada gambar apelnya di belakang tuh. Maka disuruh cuci muka. Pas cuci muka, saya terkejut, wallah, ajib ini. Ini manusia apa jin? Tapi itulah. Maka kita bisa bertanya kepada orang yang ahli. Bisa tanya sama teman, sama tetangganya, gimana fulana, gimana fulan. Kadang-kadang gini, anak-anak muda yang sering ikut kajian, habis nikah hilang dari pengajian. Saya ada pengalaman begitu. Orang sesudah menikah harusnya kan udah punya pasangan, udah sempurna, udah nggak digoda iblis lagi, udah nggak digoda syaitan, tapi malah lebih parah. Habis nikah hilang dari pengajian. Banyak sekali teman-teman kita itu.
Dulu kajian saya rajin datang. Oh, nggak pernah ketinggalan. Kajian habis Isya dari maghrib sudah ada. Sebelum maghrib sudah tiba. Walaupun hujan-hujanan. Oh, datang dia. Habis nikah hilang. Berarti nikahnya tidak berkah. Harus diulang lagi. Harus dirubah lagi. Ya. Maka nikahnya tidak berkah. Kenapa? Anda bilang nikah biar istiqomah, malah lebih parah. Khawatir sudah murtad. Auzubillah. Dan ada beberapa teman demikian. Wallah, dua-duanya ikut pengajian. Suaminya ikut pengajian, istrinya juga ikut pengajian. Habis nikah hilang mereka nggak datang. Berarti nikahan apa ini? Pernikahan macam apa? Kalau menikah untuk dekat dengan Allah, nikah. Kalau nanti menikah dan jauh dari Allah, nggak usah nikah. Maka ada sebagian wanita bilang, enggak, saya kalau nikah ternyata laki-laki itu tidak baik, buat apa saya nikah? Maka kalau perempuan meninggal dunia belum menikah dan bersabar, kata ulama, dia dapat pahala syahid dan nanti dinikahkan di dalam surganya Allah. Saya punya saudara di Mesir. Beliau itu melihat salah satu contoh yang tidak baik. Memang gak semua sama. Beliau itu sampai meninggal gak mau nikah. Perempuan. Kenapa? Dia merasa kalau saya nikah, suami saya kayak seperti saudara saya ini, gak bakalan ibadah. Jilbab aja gak boleh. Di sini ibu-ibu usia 40-an, suaminya melarang gak boleh pakai jilbab. Kamu masih muda, kamu masih cantik. Berarti pernikahan bukan mendatangkan ridha Allah, tapi malah mendatangkan bencana. Nauzubillah. Kemudian berikutnya adalah salat istikharah. Istikharah itu apa? Memilih antara dua sesuatu. Saya bingung antara dua laki-laki. Yang mana? Si A atau si B? Yang mana yang bagus? Jangan nanya saya, nanya Allah. Istikharah lebih dahulu. Istikharah itu nggak harus dalam mimpi munculnya. Dia datang naik kuda. Itu nggak ada itu. Itu cuma cerita-cerita lucu doang. Nggak ada yang datang naik kuda. Dia datang naik sepeda. Karena sekarang zaman sepeda ya. Maka kalau antum ini mau ada yang mau dinikahin, silakan istikharah lebih dahulu. Nanti hasilnya gimana? Hasilnya bisa datang dalam mimpi. Bisa terasa lebih cenderung ke di dalam dada ini cenderung ke si A. Atau yang ketiga, bisa Allah mempermudah Anda lebih dekat ke si B atau si A dia atau salah satu di antara mereka. Maka itu kenapa hasil dari istikharah. Ada yang bilang, saya nggak dapat apa-apa, mimpi nggak ada, terasa di dada nggak ada, di hati juga nggak ada sama sekali. Ulang lagi istikharahnya. Kalau belum diulang lagi, loh keburu mati, belum selesai istikharah. Tapi kita mengulang istikharah sampai terasa di dalam dada kita, pikiran dan hati kita bahwa kita lebih dekat ke si A atau B. Dan kita bisa memilih, menilai orang tersebut. Kemudian berikutnya, berbanyak istighfar dan zikir. Kalau kita berbanyak istighfar dan zikir dengan niat Allah anugerahkan pasangan yang baik, Allah akan permudah. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Bayangkan, kita punya perhiasan, dijaga atau dibuang? Ya dijaga. Punya berlian, punya emas, itu pasti berusaha untuk menjaganya. Maka Nabi mengatakan, sebaik-baik perhiasan dunia istri yang salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia suami yang salih. Suami itu jangan cari suami yang cuma mikirin isi perutmu. Besok dia dapat uang berapa, besok kamu mau jalan-jalan kemana, tahun depan mau jalan-jalan ke negara Eropa atau ke Singapura atau kemana. Bukan. Suami yang soleh itu yang akhir perjalanannya mengantarkanmu ke surga. Suami yang soleh itu yang selalu meridaimu. Suami yang soleh itu yang menerima kamu apa adanya. Suami yang soleh itu yang makan makanan yang kamu tidak bisa begitu belum sempurna memasaknya. Tapi itulah suami yang soleh. Selalu memuji istrinya.
Apapun yang dibuat istri, itu dia selalu mengujinya. Apa itu makanannya keasinan, ya, atau makanannya itu kepedasan. Dia selalu bilang, Masya Allah sayang, indah masakanmu. Tapi malah sayang sekali, kadang-kadang laki-laki itu nggak bisa romantis. Istri udah masak, udah capek di depan YouTube, nonton berjam-jam, udah praktek, gagal sedikit, angus sedikit gitu. Oh, dia bilang, apaan nih? Ini makanan apaan begini? Angus. Wih, kasihan dia lu nggak bisa masak. Di rumah orang tua dulu kamu masak apa? Masak air doang. Berarti suami itu tidak baik, bukan memberi motivasi kepada istrinya agar istri bisa lebih semangat. Contoh, istri lagi dandan, rapi, nunggu suami, katanya biar jadi istri soleha. Suami pulang, nggak bisa romantis karena dia bukan suami yang soleh. Harusnya kan bilang sama istrinya apa? Masya Allah, Allah susun bidadari di surga, jatuh satu di rumah saya. Itu kan bahasa yang bagus. Tidak, karena laki-lakinya bodoh, pas ketemu istrinya bilang sama istrinya apa? Loh, kamu dandan mau kemana? Mau ke pengajian atau kundangan? Ya Allah, udah rapi, udah mandi, udah wangi, masih aja dia menuduh dengan kata-kata yang tidak pantas. Kemudian berusaha meraih wanita yang memiliki akhlak mulia. Hei, ada seorang ayah bertanya kepada anaknya, kamu mau nikah? Iya. Gimana akhlaknya? Ya lumayan, kata anaknya. Kata ayahnya, nak, semua kekurangan istrimu bisa kau sempurnakan, kau perbaiki kecuali satu, akhlak. Kalau akhlak sudah buruk itu susah, karakter. Sudah tertanam di dalam dirinya sejak lahir, sejak besar, dididik, dibesarkan dengan karakter seperti itu. Maka jangan mengharapkan Anda mendapatkan istri yang karakternya dari dulu galak, jelek, dengan kata-kata ungkapannya kepada suaminya, meremehkan suaminya, dan Anda berharap dia akan berubah kecuali kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang tidak usah dinikahi, jauhi sifat-sifat wanita ini. Yang pertama, wanita yang disebut annana, banyak ngeluh. Banyak apa? Banyak ngeluh. Apapun kondisinya tetap dia ngeluh. Ada uang nggak ada uang, ngeluh terus. Itu wanita yang nggak bagus. Wanita yang sering mengeluh. Yang kedua, al-mumradah, wanita yang pura-pura sakit terus. Setiap sebentar, aduh sakit pinggang gua, aduh perut sakit, aduh kepala sakit, aduh pusing. Jadi dia kayak rumah sakit bergerak. Sebentar ini pinggang gue mau copot, sebentar kepala saya lagi pusing. Hampir setiap hari kayak mendatangkan penyakit untuk orang yang di sekitarnya. Dia cuma sakit kepala biasa, tapi aduh pusing ya, aduh benar-benar ya nggak kuat, nggak tahan. Itu kadang-kadang lebay, berlebihan. Maka wanita yang begitu jangan. Anda nanti lama-lama sakit, lama-lama bawa apotek di dalam rumah. Ini obat sakit kepala, obat. Nanti kita ini suaminya udah bawa tas kayak kantong Doraemon. Apa aja ada. Istrinya lagi pusing, ini obatnya. Lagi mules, ini lagi apa? Kenapa? Karena istrinya sakit, sering mengeluh istrinya, jadi membuat orang yang di sekitarnya itu kayak merasakan sakit, nggak nyaman hidupnya. Yang ketiga, al-hannanah. Hannanah itu apa? Wanita yang selalu rindu kembali ke keluarganya. Dia di rumah suaminya bilang, kapan dong kita mau ke rumah orang tua? Kadang-kadang dia termasuk janda yang dinikahin. Dia punya suami dulu. Kadang-kadang masih rindu ke suami yang pertama. Kadang-kadang rindu kepada anak dari suami pertama. Itulah wanita seperti itu, akhlaknya kurang pas, kurang bagus buat kita. Yang keempat, al-mannanah, yang selalu mengungkit-ungkit kebaikannya kepada suami. Contoh, sepanjang hari dia kegiatan apa, suaminya pulang,
Aku udah capek dari pagi ngurusin baju, saya nyuci, saya masak, ngepel, nyapu. Kamu sih, dan setiap hari dia ulang-ulang. Kan itu tugasmu. Suamimu mencari nafkah di luar, kau mengurus rumah. Maka kalau wanita yang selalu mengungkit-ungkit kebaikannya itu tidak baik. Kenapa? Membuat suami gelisah. Kemudian yang kelima, al-haddaqah. Wanita yang membebani suami. Sudah tahu gajinya sekian, masih aja minta. Tuntutannya itu lebih besar. Tuntutannya itu lebih besar daripada apa yang sudah diperoleh oleh suaminya. Maka seorang wanita benar-benar tidak boleh membebani suami. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Hidup di dalam lingkaran itu. Hidup sesuai dengan yang ada di kantongmu, yang di dalam dompetmu. Jangan berfuya-fuya sampai membebani suami. Wallah, saya tahu seorang laki-laki datang ke saya sampai ngeluh kepada saya, istrinya itu banyak permintaannya sehingga laki-laki tersebut hampir mau tergelincir ke yang haram. Kata beliau, kalau saya bisa merampok aja biar memenuhi permintaan istri, saya akan lakukan. Kalau saya nerima uang haram, saya bisa lakukan. Kenapa? Karena istrinya selalu meminta tambahan. Padahal dia bilang, saya dari awal udah beritahukan gaji saya sekian. Maka itulah wanita yang haddaqah, yang selalu membebani suami dengan beban yang dia tidak mampu kerjakan. Sampai suami bisa tergelincir dalam hal yang haram. Yang keenam, al-barraqah. Wanita yang selalu di depan kaca, di depan cermin setiap hari. Apa? Kerjaannya dandan doang. Itu gitu aja kerjaannya. Duduk di depan cermin kaca, alisnya hari ini tipis, besok ditebalin, besok dikerik abis, besok diwarnai, besok diapain. Itu kerjaannya di depan cermin doang. Maka wanita tersebut, kenapa disebut wanita yang tidak baik? Karena mensia-siakan tugasnya kepada suami, kepada anak, kepada rumah, kepada Allah. Maka ada perempuan kadang-kadang, ya Allah, 24 jam gak ketinggalan. Jangan bawa kaca. Kalau dia ketinggalan cermin aja di rumah, dia bawa handphone. Lewat mobil, pernah saya lagi di mobil, itu di mobil sebelah saya itu kacanya gelap kan, dia lewat, udah, ya Allah ya Rabb, udah kayak jin, diginiin, kurang pas diginiin, terus kurang pas diginiin, sebentar lagi mau dicekik lehernya gitu kan. Kadang-kadang ya Allah ya Rabb, wanita itu kalau selalu boleh dandan dan itu ciri-ciri wanita, tapi jangan sampai berlebih-lebihan sampai Anda menghilangkan kewajiban kepada suami, kepada anak, kepada Allah. Kadang-kadang ya Allah, dulu ngajar di sekolah, awal datang ke Indonesia saya ngajar di salah satu sekolah, saya akan sebut sekitar 8-9 tahun yang lalu. Itu saya ngajar di sekolah itu kan sekolah pemerintah. Saya kan masuk ke ruang guru-guru besar, itu sekitar hampir separuh ruang ibadah ini. Saya kalau mau zuhur, kita selesai sholat, ya Allah, mak-mak, ustazah-ustazah itu, guru-guru itu duduk lagi, bedak lagi. Asar, wudhu kan hilang bedaknya, habis asar duduk lagi, pakai kaca, ya Allah. Itu sehari berapa kilo bedak itu habis? Jangan yang antum ini, yang perempuan. Kita aja kadang-kadang di TV dibedakin habis udah kayak pocong. Wallah itu. Sampai pernah di TVRI dulu waktu saya tampil tuh subuh, yang bedakin saya ya biasa kan perempuan. Ini bencong setengah matang. Aduh, maafin ya, baru pertama kali dandanin orang Arab, dandanin mama artis. Astagfirullah. Jadi wanita yang selalu duduk untuk mempercantik dirinya berlebih-lebihan, dia ketinggalan kewajiban terhadap Allah dan Rasulnya. Dan ada yang bilang wanita barraqah itu apa? Wanita itu yang punya ciri-ciri apa?
ciri-cirinya itu dia ngambek kalau lagi makan. Ada makanan, dia lah makan sama suami sama anak, ngambek dia. Udah saya gak mau, dia makan sendiri. Itu sifat yang kurang baik. Kemudian asyaddaqah, yang ketujuh, asyaddaqah itu wanita yang selalu berbicara tentang dirinya dan keluarganya dan pekerjaannya. Itu tidak bagus. Setiap hari, ayah saya dulu kasih saya ini, apapun yang saya minta sama ayah dikasih. Kamu, kusut banget. Saya pekerjaan saya dulu begini, kamu sih gara-gara kamu jadi saya nggak kerja. Maka wanita itu selalu berbicara tentang dirinya, keluarganya, dan pekerjaannya. Dan itu salah satu ciri-ciri yang kurang tepat. Ini untuk memilih pasangan istri yang salihah. Sekarang memilih macan yang saleh. Buaya darat. Hah? Ini memilih suami yang saleh. Jangan tertipu dengan penampilan, pakai gamis, pakai sorban belum tentu bagus. Ya? Maka jangan tertipu karena itu sudah nikah. Maksudnya jangan tertipu dengan penampilan orang. Ada orang penampilannya biasa terkenal di langit. Ada orang penampilannya bagus, mewah tapi nggak dikenal di langit. Jelas? Ada orang dikenal di bumi, nggak dikenal di langit. Ada pemulung. Tuh lihat kemarin Akbar tuh sama Syekh Ali Jabir. Karena dia seorang yang sederhana, nggak ada yang kenal, tapi diperkenalkan oleh Allah. Semua orang mengenalnya. Kenapa? Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau memilih suami yang saleh, yang pertama, husnul khuluq, akhlak yang mulia. Laki-laki yang baik, yang saleh, apabila mencintai istrinya akan memuliakannya. Kalau suatu hari tidak mencintainya, tidak akan menzaliminya. Jelas? Kalau engkau dicintai oleh suamimu, akan memuliakanmu. Tapi kalau suatu hari dia tidak cinta, dia tidak bakalan meremehkanmu atau berbuat zalim kepadamu. Maka akhlak yang mulia. Yang kedua, kemampuan secara ekonomi. Dia punya apa? Punya gaji. Saya tidak bilang syaratnya harus orang kaya, bukan. Tapi dia mampu memberi nafkah kepada keluarga dan anaknya. Kadang-kadang nikah sama orang yang kusut, tidak punya biaya. Akhirnya istrinya terpaksa untuk menjual barangnya, atau menjual sesuatu yang dia miliki, atau menjual emasnya, atau maharnya untuk bantu keluarga. Jadi saya bilang memilih suami yang punya kecukupan. Gak harus syaratnya kaya. Kalau ada yang kaya itu bagus, ambil. Tapi kaya berakhlak mulia, jangan kaya ngeremehin kita. Maka kalau Anda memilih suami yang berkecukupan, gak harus syaratnya kaya, tapi bisa mencukupimu. Jangan sampai Anda sudah pindah dari orang tua ke suami, menjadi tanggung jawab suami, tapi orang tua masih membiayai kamu lagi. Buat apa kita nikah? Jelas? Kecuali kalau orang tua mau memberi, itu hak Anda sama orang tua. Kemudian bersabar terhadap takdir Allah. Kalau Anda sudah teliti laki-laki yang Anda mau nikahin, ternyata laki-laki tersebut adalah laki-laki yang mungkin kurang baik akhlaknya, atau ada sesuatu yang keliru, bisa Anda bersabar. Tapi sebelumnya Anda sudah teliti. Kadang-kadang gini, seperti yang saya bilang, teman-teman yang sudah rajin pengajian, habis nikah hilang dari pengajian. Itu kita harus bersabar. Harusnya kan sebelum menikahin kita, kamu tidak boleh berubah. Habis nikah malah harus menjadi lebih bagus, lebih rajin hadir kajian, ya, daripada sebelum menikah. Kemudian banyak berdoa dan tidak berputus asa. Banyak berdoa apa? Mendapatkan suami yang soleh. Anda ini sebagai perempuan, usahakan untuk banyak berdoa agar dianugerahi suami yang soleh. Demi Allah, kalau Anda dapat suami soleh, itu lebih baik dari dunia beserta isinya.
Anda akan dimanja, Anda akan dimuliakan, Anda akan berbuat baik kepadanya. Bukan hanya di dunia, dia di akhirat tidak bakalan meninggalkanmu. Di akhirat dia akan menuntutmu masuk ke dalam surganya Allah. Maka kalau sampai sekarang lihat anak-anak muda yang nikah, nih kan sekarang gitu, mau hafiz Quran nikah, habis nikah istrinya murtad. Benar gak? Apa yang dia dapat? Bukan saya mengislamkan orang, tapi saya memurtadkan orang. Berarti dia melihat di dalam diri saya seorang hafiz Quran yang orang bilang hafiz Quran, malah itu akhlak yang buruk. Sehingga kok bisa pindah agama? Ada apa di balik itu? Mohon maaf. Terus cerai lagi, nikah lagi, mesra-mesraan lagi, cerai lagi, nikah lagi, dan begitu seterusnya. Karena mereka tidak menikah berdasarkan agama. Kemarin anak-anak muda yang nikah, foto viral, dipeluk istri, dicium istri, diiniin istri, dirayu istri. Istri itu buat kamu, bukan buat orang. Berarti kamu nikah wanita itu seperti barang dagangan dong. Cuma hanya diviralkan, biar Anda dapat banyak uang. Rendah kalau pernikahan seperti itu. Itu binatang. Kalau menikahi istri, wanita itu dimuliakan, dihormati. Berlian, emas, dijaga. Bukan peluk istri di depan orang, istri tidur di pangkuanmu. Apakah kita mau bilang, wow Anda orang romantis? Belum tentu. Anda manusia punya kekurangan juga kok. Besok juga menceraikan istrimu, menikah dengan yang baru lagi. Berarti pernikahan kemarin bohongan. Yang ana miris saat ini, anak-anak muda kalau nikah, perpelukan, ciuman, hal-hal yang maaf Islam aja melarangnya. Anda menikah itu wanita itu mutiara, berlian, harus dijaga. Saya tidak pernah posting foto istri saya dan nampak wajahnya, karena buat saya bukan buat orang. Saya muliakan, saya bermesra-mesraan itu jauh dari orang, nggak harus dilihat oleh siapapun. Sekarang anak muda habis nikah, wallah ana malu lihatnya. Anda ini memancing syahwat orang lain yang belum menikah. Ketika Anda pelukan dengan istrimu, dan luar biasa sekarang. Dan sangat buruk dan rendah pernikahan itu. Kita itu aib. Seorang istri dijadikan tontonan seperti ini. Foto istrinya lagi begini, pakai baju apa. Oh berarti kamu mau nikah, mau cari uang melalui istrimu. Rendah kamu laki-laki kayak binatang. Istrimu kamu jadi barang dagangan. Kurang ajar itu kamu. Saya titipkan anakku untukmu biar kau jaga, bukan menjadikan dia tontonan di depan orang. Kalau Anda laki-laki biasa aja. Tapi Masya Allah videonya mesra-mesraan, berpeluk-pelukan. Kan dalam Islam itu kita punya ada yang harus dijaga. Jelas? Itu sangat miris kalau saya lihat itu. Sangat buruk. Mau dia hafiz Quran kek, mau dia ustadz kek, mau dia bodoh kek, saya nggak peduli. Itu syariat. Anda kalau menikah dengan laki-laki yang taat beribadah, dia berusaha menjagamu. Di Emirat, wanita diceraikan sama suami gara-gara handphone, padahal dia nggak bersalah. Handphonenya rusak, dia bawa ke tempat servis. Tempat servis handphone itu orang yang nggak amanah. Namanya perempuan handphone pribadi, foto di kamar mandi, foto di mana, bebas orang handphone pribadi kok. Pas dibawa ke tempat servis, orang yang tukang servisnya itu kurang ajar, iblis. Ngambil pas buka handphonenya udah rapi, dibuka foto-foto perempuan tersebut, malah diambil dimasukkan dalam YouTube di komputernya, disebarkan ke teman-temannya. Tidak lama suaminya tiba-tiba lihat dari temannya, ini foto istri kamu kok begini. Dia ceraikan istrinya, dia kira istrinya yang menyebarkan foto tersebut. Hancur rumah tangga gara-gara itu. Maka kita bilang sama istri, nggak boleh ada foto-foto sembarangan dimasuk handphone. Kenapa? Handphone ini bisa hilang, bisa jatuh, bisa diambil orang yang tidak bertanggung jawab. Zaman sekarang, zaman itu udah fitnah. Tapi sekarang yang Anda lihat, bermesra-mesraan dengan istrinya jadi motivator, dia buat dirinya sendiri aja nggak baik. Bagaimana dia memberi manfaat kepada saya? Istrimu aja dijadikan barang dagangan, istrimu jadikan tontonan.
Ada minuman apa, ada pelukan apa, hei sayang, lagi ngapain? Dipeluk istri, Anda kan membuka mancing syahwat orang. Ada anak muda yang suka posting foto-foto sama istrinya itu, hampir saya mau bilang di komentar, Masya Allah, istrimu seksi banget. Dia marah, gak berani marah. Kenapa? Karena kamu yang mempertontonkan kita. Kamu yang mengupload foto istrimu. Ketika saya bilang seksi, jangan marah. Kenapa? Karena kalau Anda merasa istrimu salihah dan Anda jaga, Anda akan menutupinya. Boleh istri punya akun Facebook, akun Instagram, tapi untuk khusus akhwat, tidak sembarangan orang lihat dan tidak menampilkan foto-foto yang macam-macam. Kenapa? Itu menyebarkan fitnah di antara kita. Menyebarkan fitnah antara kita. Kan Allah bilang, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada orang beriman agar menjaga pandangan. Bagaimana penjaga pandangan? Anda aja bercadar aja tapi lebih parah dari yang tidak bercadar. Anda berjilbab tapi kelakuanmu lebih parah dari wanita yang tidak menggunakan hijab. Maka jadikan itu sebagai apa? Ada wanita bilang sama saya, perempuan di salah satu hotel di luar kota, beliau manajernya, "Syekh, mau nanya, maaf, saya kan gak berjilbab, tapi kan lebih bagus daripada yang berjilbab." Itu sebenarnya tidak bisa dikiaskan. Tapi itulah fenomena yang sangat buruk. Ini kan pakai jilbab nih, lihat. Tapi begini kelakuannya. Saya bilang bukan salah jilbabnya, salah orangnya. Dia salah orang, bukan salah jilbab. Jilbab itu gak bersalah. Orang mencuri tapi sholat, bukan salah sholatnya, salah orangnya. Itu ibadah, itu tidak bersalah. Kita sendiri yang salah mempraktikannya. Maka itu yang selalu saya ingatkan. Mohon untuk pasangan kita itu saling menjaga. Kalau tiba-tiba kita bermesra-mesraan kemudian kita berpisah, bercerai, nikah lagi, bagaimana dengan foto-foto yang kemarin? Sampai kadang-kadang gini, di videoin laki-laki sama perempuan habis akad, dia ajak salaman, yang wanitanya begini, yang laki-laki begini. Loh, kamu setruk apa? Kamu kenapa begini-begini berdua? Kamu perempuan gak pernah dipegang laki-laki? Kan ayahmu laki-laki, adikmu laki-laki, kakakmu laki-laki. Apa itu? Apa jangan-jangan dia tahu lagi di videoin biar niat, wih wanita suci, surga. Apa ini? Saya jujur kadang-kadang lihat anak-anak, maka anak bilang, kenapa berantakan rumah tangga sekarang? Kebanyakan karena yang nikah itu masih muda, gak punya ilmu. Gak punya ilmu. Yang mereka bermesra-mesraan itu, yang berpeluk-pelukan itu, subuhnya gimana? Sudah nambah hafalan Quran tidak? Tapi nambah penonton setiap hari, nambah yang subscribe setiap pagi. Tapi nambah hafalan bagaimana? Itulah yang selalu saya ingatkan teman-teman. Mohon dijaga. Yang begitu jangan sampai disebarkan. Orang beda agama menyerang kita. Lah katanya jilbab. Jilbab itu kan menutup. Tapi kok kelakuannya begini? Jadi kita yang dituduh. Kasihan Islam terzalimi terus. Gara-gara kelakuan kita ini umat Islam. Maka saya bilang sama teman dari London, masuk Islam. Kalau kau sudah masuk Islam, jangan belajar Islam dari kelakuan umat Islam. Belajar Islam dari Quran, kehidupan Nabi, kisah Nabi, para sahabat. Jangan dari kita, karena kita ini sudah keliru. Kadang-kadang istrinya di pangkuannya dibacain ayat. Untung gak dibacain surat Yasin biar cepat mati. Berarti mencari penonton, mencari followersnya naik bertambah, mencari uang. Berarti istri itu jadi barang dagangan. Maaf, persis orang yang memperlakukan istrinya seperti ini persis seperti zaman jahiliyah, bahkan lebih parah. Zaman jahiliyah perempuan jadi barang dagangan, diperjualbelikan. Tapi Islam datang memuliakan wanita. Dia ibu, dia istri, dia adik, dia kakak. Itu dimuliakan, harus selalu dijaga. Maka kalau Anda memilih laki-laki, berdoa agar mendapatkan laki-laki yang baik, yang bertanggung jawab. Bukan laki-laki yang menjadikan Anda sebagai barang dagangan. Diposting di IG dia, biar nanti tambah yang like banyak. Nah nanti, bisa jualan apa, bisa apa. Itu kan sangat berbahaya. Dan maaf, kita menikmati hidup di dunia sebentar. Di akhirat apa yang Anda dapat? Kosong. Maka
pernikahan Anda ini bukan hanya pertemuan di dunia, tapi bersambung sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencari suami yang sholat tepat waktu. Mencari suami yang sholatnya tepat waktu. Karena kalau dia menjaga ibadah, pasti dia menjagamu. Dia menjaga perintah Allah, pasti dia menjaga perintah Rasulullah kepada istri-istri. Nabi mengatakan, berwasiat bahwa kita wajib memuliakan istri, memperlakukan baik kepada istri kita. Cari suami yang bekerja di tempat yang baik. Ciri laki-laki, cari suami yang bekerja di tempat yang halal. Jangan tergoda dia kerja di tempat-tempat haram dengan gaji besar, akhirnya hidupmu tidak tenang dan tenteram. Kemudian agar Anda mendapatkan pasangan yang baik, untuk para akhwat dan ikhwan yang ingin mendapatkan jodoh, ini yang terakhir saya ingin sampaikan kepada kalian, agar kalian benar-benar bisa mendapatkan pasangan yang baik. Yang pertama, berbanyak istighfar. Agar mendapatkan pasangan yang baik, istri yang salihah, suami yang saleh, berbanyak istighfar. Yang kedua, banyak berdoa. Beristighfar. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, jaga zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang itu jangan ditinggal. Beda dengan al-ma'surat. Al-ma'surat itu beberapa zikir doang. Tapi kalau zikir pagi dan petang sudah lengkap. Al-ma'surat itu karangan Hasan Al-Banna. Kalau zikir pagi petang itu di dalam kitab Hisnul Muslim. Kalian bisa membelinya. Itu zikir pagi petang itu sekitar 5.000, 6.000. Bisa kalian memperolehnya. Zikir pagi petang itu terhindar dari sihir, terhindar dari segala keburukan dan kejahatan. Kemudian yang keempat, agar ini amalan semua agar mendapatkan jodoh yang baik. Berbanyak istighfar, berdoa, baca zikir pagi dan petang. Yang keempat, menjaga salat 5 waktu. Menjaga salat 5 waktu. Berikutnya, menjaga salat malam walaupun 2 rakaat. Menjaga salat malam. Salat malam itu membuka pintu segala kemudahan. Apapun kesulitan yang Anda hadapi, insya Allah bisa dibuka oleh salat malam. Punya hajat apa aja sama Allah Subhanahu wa ta'ala, silahkan jaga salat malam. Kemudian baca surat Al-Anbiya ayat 89. Al-Anbiya, surat Al-Anbiya ayat 89. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ini amalan, ada amalan baru lagi. Kalau ada yang mau untuk mendapatkan jodoh, diamalkan 7 minggu berturut-turut. Setiap malam Jumat. 7 minggu setiap malam Jumat. Baca berikut ini: 100 istighfar, 100 sholawat, baca surat Maryam, baca surat Yasin, dan berdoa agar diberikan pasangan yang baik. 7 minggu setiap malam Jumat. Berarti setiap minggu 1 kali malam Jumat selama 7 minggu. 7 minggu setiap malam Jumat, istighfar 100, sholawat 100, ya, istighfar 100, sholawat 100, baca surat Maryam, dan baca surat Yasin. Amalan yang terakhir ini selama 7 minggu malam Jumat baca apa? Pertama, istighfar 100, sholawat, surat, kemudian surat, habis itu berdoa agar diberikan
pasangan yang baik. Insya Allah itu disampaikan guru-guru kami, antum bisa amalkan insya Allah. Dan mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala suami yang baik, suami yang taat beribadah, yang melindungimu dari siksa neraka. Ya, bukan memberikan apapun yang Anda inginkan di dunia, tapi Anda di akhirat terlantar. Wanita salihah dulu pegang baju suaminya sebelum berangkat kerja setiap hari. Dia bilang kepada suaminya, kami bersabar di dunia, lapar, tapi kami tidak bersabar di dalam neraka jahanam nanti. Maka cari suami yang mengayomimu, melindungimu sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk ikhwah, saya berikan kalimat terakhir. Wanita ini seperti payung. Wanita seperti apa? Payung. Tahu payung? Payung itu bermanfaat kalau ditaruh di mana? Di atas kepala. Maka begitu. Wanita seperti payung. Kalau engkau muliakan, engkau letakkan di atas kepala, engkau akan mendapatkan manfaat dari dia, keberkahan darinya. Tapi kalau engkau tidak meletakkan di atas kepala, engkau tidak muliakan, Anda tidak akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari wanita tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Silakan yang mau bertanya, yang mau ada penjelasan, yang mau ada lebih diperjelas lagi, silakan. Ya, bagi teman-teman yang mau bertanya silakan sudah Ikhwan satu dulu dari awal. Ada titipan pertanyaan? Siap, insyaallah titipan pertanyaan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya seorang akhwat, kebetulan saya. Antum orang ikhwan apa kawan? Antum ikhwan apa kawan? Oh, baca. Oh iya. Kirain apaan? Kebetulan saya ikut komunitas remaja masjid. Nah, saya punya teman itu akhwat itu ada yang bercadar, ada yang tidak. Kemudian yang saya herankan adalah teman-teman saya yang bercadar ini hobinya itu upload foto. Hah? Bercadar suka upload foto. Sudah saya nasihati berkali-kali, namun tidak dianggapnya dan diabaikannya. Saya merasa bahwa teman-teman saya yang tidak ikut komunitas seperti ini bahkan tidak seperti itu. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi dan bagaimana cara kita menasihati teman saya tersebut? Terima kasih. Nah, gini, untuk akhwat yang bercadar maupun berjilbab, kalau mengupload foto yang bermanfaat, yang baik, yang membawa hal yang baik, insya Allah tidak ada masalah selama tidak berlebih-lebihan. Tapi kalau untuk akhwat yang bercadar melakukan hal demikian, bisa jadi itu karena minimnya ilmu agamanya. Ya, karena minim ilmu agamanya. Kalau dia makin berilmu, insya Allah makin faham. Saya yakin. Karena minim ilmu agamanya, maka dia tidak faham. Dia keliru dalam hal demikian. Bercadar itu artinya mau tertutup, lebih tertutup lagi dari yang berjilbab. Ya, maka harus lebih menjaga daripada hal-hal yang demikian. Maka sebabnya karena minimnya ilmu agama, wajib Anda memberi nasihat. Masalah hidayah hak mutlaknya Allah. Tidak boleh saya memikirkan dia berubah atau tidak, bukan urusan saya. Yang penting saya sudah sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nah, ada, nah. Antum ambil aja, baca dulu, baca aja nggak apa-apa. Baca. Masya Allah, ini pertanyaan apa curhatan? Panjang ya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Akhwan, izin bertanya, saya perempuan yang bekerja dan berusaha belajar agama. Beberapa bulan yang lalu, ada seorang ikhwan yang mengirimkan CV tahu dan saya menerima CV dan
membalasnya karena saya melihat Iwan itu paham agama. Karena sering ikuti kajian, namun setelah ta'aruf dan lamaran menjelang beberapa bulan pernikahan, saya mengetahui bahwa dia orang yang lalai terhadap kewajiban sebagai Afwan, beliau sudah nikah? Masih lamaran? Oh, nah. Jarang sholat dan suka berbohong. Astaghfirullah. Untuk hal-hal kecil sehingga saya berniat untuk membatalkan pernikahan. Pertanyaannya, apakah ini kesalahan saya karena berharap kepada orang lain untuk menjadi lebih baik? Nah, boleh. Nah, tulisannya masih rapi, berarti beliau belum stres. Gini, mumpung Anda belum terikat dengan laki-laki itu, beri nasihat. Kalau nggak berubah, maka jangan terburu-buru pernikahan. Maka kita bilang seperti ini, nikah itu tepat bukan cepat. Ini kan kata beliau ikut pengajian, lebih paham agama, tapi malah dia ibadahnya nggak beres, suka berbohong. Ya, apa yang Anda harapkan? Nabi SAW mengatakan, apakah orang muslim, kata Nabi, boleh orang muslim itu jadi pengecut, penakut. Tapi sahabat bilang, ayakunul mu'minu kadzaban? Apakah orang muslim itu menjadi orang pembohong? Kata Nabi, tidak. Karena bohong itu fatal itu. Ya, konsekuensinya berat. Maka mumpung Anda belum terikat dan masih sehat walafiat, belum stres ini, ya, masih rapi tulisannya, maka Anda segera memilih mau hidupnya gimana. Hidupnya dalam kebohongan dan tidak ada keberkahan, atau mencari yang lain. Itu lebih bagus. Maka yang saya ingatkan adalah mumpung Anda belum terikat, maksudnya belum ada pernikahan, cuma hanya lamaran doang atau apa, itu masih lamaran itu adalah wa'dun bizzawaj, ya, perjanjian untuk menikah. Ya, nanti suatu waktu insyaallah kita bahas tentang sebelum pernikahan, wanita yang dipinang dan kira-kira apa yang dilihat oleh laki-laki tersebut dalam wanita tersebut, dan kira-kira berbincangan apa mereka yang ta'arufan gimana, pertanyaan apa yang diutarakan laki-laki kepada perempuan. Bisa suatu waktu kita tayangkan insyaallah menggunakan layar. Maka mumpung tapi kata beliau itu ada CV-nya ya. Ajib sekarang pernikahan pakai CV segala ya. Nah, saya lagi di Bandung acara di Darut Tauhid Agim, ada perempuan kasih CV ke saya lagi. Saya kirain proposal untuk masjid. Saya pas duduk di dalam mobil, Masya Allah, ada fotokopi KTP-nya, ada fotonya, ada tinggi badannya, ada warna rambutnya. Ajib. Ini saya mau milih artis apa milih apa ini? Astagfirullah. Maka mumpung Anda belum terjebak sama laki-laki seperti ini, tolong dipikirkan kembali, ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan Anda dan kita semua dari kebohongan dan penipuan ini. Wallahu taala alam bissawab. Nah. Oh, tafadhal. Oke, untuk teman-teman nanti saja tadi ya dari saya. Masya Allah. Zikir pagi petang. Bawa banyak kan? Hah? Bisa mendapatkan bagi yang bertanya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, tapi di luar tema. Izin menjawab boleh, tapi jangan luar Islam. Punya saudara seorang guru. Boleh buka masker biar kedengaran jelas. Saya punya saudara seorang guru. Nah, profesi dia guru itu tapi dia belajarnya di sekolah non-muslim. Oh, sekolah kafir. Oh, murni halal. Selama dia tidak terganggu dalam urusan agamanya, pelaksanaan syariatnya, itu boleh-boleh saja. Persis kayak orang muslim kerja di negara Donald Bebek. Di Amerika contoh, kan negara kafir. Dia kerja di perusahaan kafir.
Selama dia tidak terganggu akidahnya, agamanya, syariahnya, dan dia menerima uang, insya Allah halal. Dan tempat bekerjanya baik. Jelas? Artinya tidak menjual khamar atau tempat yang haram, maka itu insya Allah tidak ada masalah. Dan antum tidak boleh bahas hal demikian sama beliau. Selama pengajar di sekolah, menerima gajinya baik, kemudian pekerjaannya baik, halal, insya Allah tidak ada masalah. Ya, maka kalau seandainya ada sekolah Islam yang lebih bagus, boleh. Maaf, kalau di situ gajinya lebih bagus dan di situ merasa nyaman, ama agamanya, akidahnya, ya nggak ada masalah. Ya, selama dia tidak terganggu. Kalau sudah terganggu akidahnya, syariatnya, agamanya, baru wajib harus pindah untuk menyelamatkan agama. Tapi antum bilang boleh bebaskan, lakum dinukum waliyadin, insya Allah tidak ada masalah. Oh enggak. Kalau kita maka bilang, selama kita tidak mengikuti tradisi dia, agama dia, maka itu boleh. Tapi kalau sampai Anda harus masuk ke ruang ibadah atau tempat ibadah mereka untuk mempersiapkan, itu tidak boleh. Tapi kalau mereka ada kegiatan, misalkan di mana kayak kan atau mulai nanti mereka ada juga ada kegiatan agama. Nah kita sebagai gurunya itu mengarahkan ke tempat ibadahnya gimana sih? Kan gini, kalau seperti mereka kan kita punya Maulid Nabi, mereka punya malam tahun baru, contoh Natalan dan lain. Natalan itu jadi khilaf ulama. Mayoritas mengatakan tidak usah diucapkan. Ya, karena ketika Anda mengucapkan sama dengan Anda membenarkan. Tapi ada fatwa dari sebagian ulama mengatakan kalau dia tetanggamu atau dia keluargamu yang masih belum Islam atau orang yang Anda bosmu contoh, boleh Anda ucapkan menurut sebagian ulama. Demikian. Jelas? Maka kalau beliau itu yang mempertimbangkan mudaratnya di situ besar atau kecil. Kalau mudaratnya besar, beliau wajib meninggalkannya. Tapi kalau mudarat yang biasa-biasa aja terjadi di semua sekolah, maka itu tidak ada masalah beliau bekerja di situ. Tapi kalau merasa ragu, pindah sekolah Islam atau sekolah yang lebih aman, nyaman untuk agama beliau. Wallahu a'lam. Gini, itu ulama sebagian mengatakan dan itu udah ada fatwa, boleh pengucapan itu karena dia tetangga, karena dia teman kantor yang akrab, yang dia mengucapkan kepada kita ketika hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Kata ulama, ya tidak apa-apa Anda mengucapkan juga. Jelas? Tapi mayoritas ulama mengatakan tidak boleh, karena ketika Anda mengucapkan berarti Anda membenarkan bahwa Yesus mati, bahwa Yesus hidup, bahwa Yesus naik turun dan seterusnya. Ya. Oh, kalau Anda yang membawa murid-murid ke tempat ibadah mereka itu tidak boleh. Harusnya kan mereka peraturan dari awal, yang Muslim nggak boleh masuk ke tempat ibadah mereka non Muslim. Oh, kalau cuma mengiring doang nggak masalah. Iya, nggak ada masalah. Tapi kalau sampai masuk mengantarkan ke dalam dan lain, itu tidak diperbolehkan. Ya. Barakallahu. Waalaikumsalam.